Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lalu Sohdi, mahasiswa PPG Institut Agama Islam Negeri Metro. Pada hari ini, Kamis, tanggal 30 November tahun 2023, akan mengajar di MTS Nurul Iman Kating, kelas 7 pada mata pelajaran Akidah Akhlak, materi akhlak terpuji, pada submateri taat, taubat, istiqomah, dan ikhlas. Untuk selanjutnya, mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kelas 7, apa kabar semua? Baik. Sehat? Sehat. Ya, seperti biasa, sebelum kita mengawali proses pembelajaran kita pada hari ini, ketua kelas saya minta ke depan untuk pimpin doa dulu. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang saya cintai semuanya, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, maka perlu Pak Guru absen dulu ya. Siapa tahu ada di antara kalian yang tidak masuk hari ini. Ya, baik. Bayi Anis Marera hadir. Bayi Cynthia Ayu Hadirah. Bayi Nurmala Hadirah. Kaya Hardi hadir. Lalu Gilang Farid Setiawan, lalu Muhlas Adi Putra, Raudatul Jannah hadirah. Rosa Linda, lalu Ilyas. Alhamdulillah, setelah Pak Guru absen semuanya, kalian alhamdulillah masih semangat. Masih semangat semua? Masih. Yang ditunjukkan oleh kalian tetap hadir dalam mengikuti pelajaran Pak Guru, ya. Terbukti tadi setelah Pak Guru absen, kalian semua masuk, ya. Itu menunjukkan bahwa kesadaran kalian akan menimba menuntut ilmu itu masih sangat tinggi. Kenapa anak-anak? Karena kalian hadir semua, ya. Karena kalian hadir semua, yang intinya kalian menyadari bahwa ilmu itu sangat penting untuk bagaimana merubah masa depan kita menjadi yang lebih baik. Iya, karena dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin bahagia di dunia, maka dengan ilmu.
Dan barang siapa yang ingin bahagia di akhirat dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin bahagia di dunia dan akhirat, artinya keduanya, maka dengan ilmu. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu sangat penting untuk bagaimana merubah nasib kita dari yang menuju yang lebih baik. Alhamdulillah. Semangat. Kelas 3? Semangat. Oke, alhamdulillah. Anda tahu, masih ingat apa yang dikatakan oleh Bung Karno, Bapak proklamator kita, berikan aku 10 pemuda, 10 pelajar, maka akan kugoncangkan dunia ini, kata Bung Karno. Ya, 10 pemuda itu artinya 10 pemuda yang berkualitas. Maka untuk mencapai manusia-manusia yang berkualitas, maka dibutuhkan kalian. Kalian ini harus tentunya menjadi orang yang pintar, menjadi orang yang cerdas. Dan yang paling terpenting adalah menjadi orang yang berwibawa dan memiliki akhlak terpuji. Karena percuma anak-anak kita pintar, kita cerdas, kalau tidak memiliki akhlak terpuji. Masih kalian ingat materi kalian yang kemarin, di mana minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Di mana Nabi Sulaiman alaihissalam itu adalah seorang nabi yang terkenal dengan kecerdasannya, kewibawaannya, kasih sayang, kecerdasan, kekayaannya. Tetapi kecerdasan, kekayaan, dan kelebihan yang ia miliki tidak membuatnya menjadi orang yang sombong, melainkan dia adalah seorang yang taat, patuh terhadap ajaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Jadi anak-anakku, pada hari ini materi kita yaitu akhlak terpuji. Ya, kalian tahu nggak apa akhlak terpuji itu? Akhlak kesolah. Akhlak yang Baik. Akhlak yang baik, iya. Ya, bagus, mantap. Jadi akhlak terpuji seperti yang disampaikan oleh ketua kelasmu tadi, akhlak terpuji itu adalah akhlak yang baik, anak-anakku. Kalau menggibah, kalau menggunjing, kalau berkelahi, atau mengucapkan kata-kata yang kotor, itu termasuk akhlak yang baik atau buruk? Iya, pintar anak-anakku. Tapi nanti kita akan pelajari akhlak-akhlak yang buruk. Namun hari ini kita akan belajar yaitu mengenai materi akhlak terpuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana akhlak terpuji itu kita akan mempelajari yaitu tentang taat, taubat, istiqomah, dan ikhlas. Apa? Taat, taubat, ikhlas, dan istiqomah. Ya, anak-anakku, sebelum kita berbicara mengenai materi kalian yang sudah Pak Guru sampaikan barusan, yaitu mengenai taat, taubat, istiqomah, dan ikhlas, perlu Pak Guru menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini sangat penting untuk Pak Guru uraikan agar apa? Agar pembelajaran kita terarah. Apa yang ingin kita capai dalam proses pembelajaran kita. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, kalian setelah belajar nanti kalian akan dapat atau mampu menguraikan pengertian taat, taubat, istiqomah, dan ikhlas.
Jadi yang pertama yaitu kalian akan mampu menguraikan, ya, menguraikan pengertian taat, taubat, istiqomah dan ikhlas. Dan yang kedua, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menemukan contoh, ya, contoh atau perilaku dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tentang taat, taubat, istiqomah dan ikhlas. Dan yang ketiga, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah pembelajaran kita diharapkan kalian akan mampu menanamkan, ya, menanamkan contoh perilaku taat, taubat dan istiqomah dan ikhlas. Artinya setelah pembelajarannya nanti kalian akan mampu menanamkan perilaku alat terpuji yang akan kita pelajari nanti. Dan yang paling terpenting adalah tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yaitu kalian mampu menerapkan, ya, mempraktekkan, ya, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari tentang alat terpuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tentang apa? Tentang taat, taubat, ikhlas dan istiqomah. Waduh, kelas 7, mana semangatnya? Ya. Tepuk 2 kali. Oke, ternyata kelas 7 semangat semua ya. Ya, anak-anakku yang saya cintai semuanya, kini kita sudah memasuki kegiatan inti dari proses pembelajaran kita. Ya, Pak Guru akan menjelaskan sedikit saja tentang pengertian taat. Ya, taat yaitu patuh, setia, tunduk. Nah, itu ya, taat itu patuh, setia, tunduk. Oke, jadi menurut istilahnya adalah taat itu merupakan mematuhi segala yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala yang dilarangnya, ya, yang dilarangnya. Itu menurut istilah. Sedangkan taat dalam konteks manusia, ya, yaitu mematuhi segala apa yang telah menjadi kesepakatan kita. Misalkan di sekolah pulangnya jam 13, maka kalian harus taat, patuh terhadap aturan sekolah. Ya, kalau kalian tidak taat berarti itu namanya melanggar. Ya, jadi itu adalah pengertian taat. Anak-anakku sekalian yang saya cintai. Kemudian tentu dalam ketaatan atau penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada kalanya kita melakukan sebuah kesalahan. Ya, misalkan Anda tidak sengaja mengumpat atau mencuri atau meninggalkan sholat dan lain sebagainya, maka kita sebagai hamba segera bertaubat. Jadi apa itu taubat, anak-anakku? Taubat itu artinya kembali. Ya, taubat itu artinya rujuk. Nah, kembali ke jalan yang benar. Kembali ke jalan yang benar. Dan kembali sesudah kita kembali ke jalan yang benar, maka kita berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan salah yang sudah kita perbuat. Anak-anakku yang saya cintai semuanya, tadi itu kita sudah membahas pengertian taat dan taubat. Selanjutnya, setelah kita bertaubat, menjalankan semua
perintah Allah, menjauhi apa yang dilarangnya, maka kita dibutuhkan sebagai hamba Allah, yaitu tentang keistiqomahan. Istiqomah itu apa, anak-anakku? Istiqomah itu artinya konsisten. Ya, konsisten, tetap pendirian, tidak tergoyahkan, setia dalam bahasa kalian. Setia kepada siapa? Setia kepada Allah. Setia kepada Allah tentang apa yang menjadi perintahnya kita laksanakan, dan apa yang dilarangnya kita jauhi. Itulah pengertian daripada istiqomah. Istiqomah itu apa tadi? Setia, konsisten, teguh pendirian. Dan alat yang terpuji, yang terakhir yang menjadi materi kita hari ini adalah ikhlas. Ya. Ikhlas itu artinya apa, anak-anakku? Coba misalkan ketika kalian memberi, kamu ikhlas enggak? Nah, kamu ikhlas enggak memaafkan saya? Oh iya, saya ikhlas. Nah, apa sih ikhlas itu? Nah, ayo. Ikhlas itu artinya tulus. Ya, tulus, tidak mengharapkan balasan. Artinya ketika kita melakukan kebaikan, maka yang kita harapkan yaitu hanyalah keridhaan Allah. Tempat kita berharap balasannya itu hanyalah kepada Allah, bukan balasan terhadap sesama manusia. Ini pura-pura bersedekah di tempat umum biar dilihat oleh orang, itu tidak boleh, anak-anak. Itu bukan ikhlas, tetapi larinya ke riya, sombong. Anak-anakku yang saya cintai semuanya, tadi itu yang kita bahas adalah pengertian taat, taubat, istiqomah, dan ikhlas. Selanjutnya perlu kita melihat tadi, yaitu dalil Al-Quran. Ya, dalil Al-Quran yang berkaitan dengan masalah taat dulu. Ya, dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 49, yaitu ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, Rasul, dan pemimpin-pemimpin kamu. Ya, jadi tempat kita taat itu adalah hanyalah kepada Allah, Rasul, dan pemimpin. Itu adalah dalil yang berkaitan dengan masalah taat. Terdapat dalam surat apa tadi? Ayat berapa? 49. Coba ayo kita lafalkan bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi itu adalah dalil yang berkaitan dengan taat. Ya, tadi itu adalah ayat tentang taat. Ayat selanjutnya yaitu tentang taubat terdapat dalam surat At-Tahrim ayat 8, anak-anakku ya, yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Taubat nasuha yaitu taubat yang sebenar-benar taubat. Selanjutnya istiqomah. Istiqomah ini terdapat dalam surat Fussilat ayat 30 ya. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tanazzalu alaihimul malaikatu wa tahzanu bisyaril jannah allati kuntum tu'adun. Ya, kemudian ikhlas.
Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimuna shalat wa yutuz zakat wa dzalika dinul qayyim. Artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan menunaikan ketaatan kepadanya, yaitu menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikianlah itu adalah agama yang lurus. Anak-anakku yang saya cintai semuanya, alhamdulillah tadi kita sudah membahas pengertian taat, taubat, istiqomah, dan ikhlas. Kemudian kita sudah melihat dalil-dalilnya, dan selanjutnya yaitu cara membiasakan diri untuk bagaimana kita taat, bagaimana kita tobat, bagaimana kita ikhlas dalam konteks kehidupan kita sehari-hari. Coba anak-anakku, siapa yang bisa bagaimana cara membiasakan diri untuk bertaat dalam konteks kehidupan sehari-hari? Ayo. Mengutamakan perintah Allah dan Rasul. Ya, Dani, yaitu tadi dia bilang mengutamakan perintah Allah dan Rasul. Jadi ketika ada perintah manusia yang melarang kita untuk sholat, untuk berbuat kebaikan, tidak boleh anak-anakku. Yang kita utamakan yaitu mengutamakan apa yang sudah diperintahkan Allah dan Rasul demi kebaikan kita bersama. Ya. Selanjutnya, bagaimana kita membiasakan diri untuk bertobat? Siapa yang bisa, anak-anakku? Ya, apa? Ya, itu adalah implementasi taubat, yaitu rajin berdoa dan memohon ampun kepada Allah. Kemudian istiqomah. Ayo. Senantiasa berbuat baik. Senantiasa berbuat baik, tidak tergoyahkan hatinya. Selalu ingin berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Nah, konsisten. Bagus, mantap. Kemudian ikhlas, bagaimana caranya? Tidak mengungkit amal baik yang telah dilakukan. Tidak mengungkit amal baik yang telah dilakukan. Alhamdulillah, kita sudah membahas materinya tadi. Selanjutnya kita akan membuat sebuah kelompok. Kelompoknya Pak Guru bagi menjadi 4. Ya, Pak Guru akan bagi menjadi 4. Ada kelompok taat, kelompok taubat, kelompok istiqomah, dan kelompok ikhlas. Ya, jadi pas ya, sesuai dengan materi yang kita pelajari. Ada kelompok taat, kelompok taubat, kelompok istiqomah, dan kelompok ikhlas. Ya, masing-masing kelompok akan mencari pengertian taat. Ya, apa pengertian taat? Namun, apa pengertian taubat? Apa pengertian istiqamah? Apa pengertian ikhlas? Nah, ya. Ya, selanjutnya anak-anakku, tugasnya ada 2 masing-masing kelompok. Tugas yang kedua yaitu membuat sebuah kisah contoh, ya. Ya, membuat sebuah kisah contoh tentang penerapan taat, taubat, istiqomah, dan ikhlas. Membuat sebuah cerita tentang bagaimana kita taat, bagaimana kita bertobat, bagaimana kita istiqomah, bagaimana kita ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Ya, alhamdulillah, karena masing-masing kelompok sudah terbagi menjadi 4. Kemudian seperti yang Pak Guru instruksikan tadi, kalian akan mencari pengertian masing-masing yang sudah kalian Pak Guru tugaskan, dan selanjutnya membuat contoh, yaitu contoh taat, taubat,
istiqomah dan ikhlas dalam konteks kehidupan sehari-hari. Ya, sekarang silakan anak-anakku sekalian buka bukunya mulai dari halaman 41. Kalian cari di bukunya, kerja kelompok, semangat, tidak ada yang nggak boleh kerja, ya semuanya harus aktif ya untuk mencari tugas yang Pak Guru sudah berikan kepada kalian semua. Oke, silakan mulai dari sekarang. Ya, silakan kerjakan. Tenang semuanya. Baik, karena waktu kalian untuk berdiskusi sudah Pak Guru rasakan cukup. Pak Guru tanya, sudah jadi semuanya enggak? Sudah. Baik, sekarang kita akan selanjutnya mempresentasikan hasil diskusi kalian. Mulai dari mana ya? Dari kelompok 1. Ya, ayo silakan kelompok 1. Ya, ayo maju ke depan. Maju ke depan. Ya, anak-anakku silakan dengarkan temannya baik-baik. Akan mempresentasikan hasil diskusinya yaitu tentang taat ya. Kelompok 1 siapa yang jadi ketuanya silakan baca hasil diskusinya. Assalamualaikum teman-teman, izinkan kami dari kelompok 1 akan menjelaskan pengertian taat dan contoh taat dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian taat. Taat adalah suatu kondisi atau sikap di mana seseorang dengan sukarela dan patuh mematuhi peraturan, norma atau perintah yang telah ditetapkan. Contoh kisah orang yang taat. Di sebuah kota kecil tinggal seorang pria bernama Ali yang dikenal sebagai sosok yang taat dalam menjalankan perintah agama. Setiap pagi Ali selalu mulai harinya dengan sholat subuh dan membaca Al-Quran. Dia tidak hanya taat dalam ibadah, tetapi juga dalam menjalani aspek kehidupan sehari-hari. Sebagai pekerja, Ali selalu menunjukkan dedikasi dan integritas yang tinggi dalam pekerjaannya. Ia menjalani setiap aspek pekerjaan dengan penuh tanggung jawab, menjadikan etika kerja yang taat sebagai cerminan nilai-nilai agamanya. Kepatuhan Ali terhadap perintah Allah tidak hanya terbatas pada kehidupan pribadi, tetapi juga tercermin dalam setiap interaksi sosial dan profesionalnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, demikian tadi kelompok 1 sudah menjelaskan pengertian taat, kemudian contoh penanaman taat dalam konteks kehidupan kita sehari-hari. Ya, baik, hasilnya sangat memuaskan. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, kelompok 1 silakan duduk kembali ke tempat. Ya, secara bergiliran tadi kelompok 1 sudah mempresentasikan hasilnya, kemudian kelompok 2 silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan maju. Ya. Ya, silakan maju. Mana ketua kelompoknya? Ya. Sudah siap untuk mempresentasikan hasilnya? Siap, ya. Ya, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, izinkan kami dari kelompok 2 akan menjelaskan pengertian taubat dan kita seorang bertaubat sehari-hari. Pengertian taubat. Taubat adalah tindakan seorang yang secara sungguh-sungguh menyelesaikan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama atau norma moral.
Taubat merupakan upaya untuk yang bertobat kepada Allah, memohon ampun dan berusaha mengubah perilaku menuju kebaikan. Kisah tentang orang bertaubat. Amir tidak hanya berhenti pada perubahan pribadi, melainkan juga berusaha memperbaiki hubungan dengan orang-orang di sekitarnya. Ia meminta maaf kepada orang-orang yang pernah terluka oleh tindakannya di masa lalu. Proses taubat Amir membuktikan bahwa kehidupan sehari-hari yang dikelilingi oleh ketaatan dan ketulusan dapat menjadi jalan menuju kemuliaan yang positif. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan kelompok 2. Silakan duduk kelompok 2. Kita lanjut ke kelompok 3. Silakan maju kelompok 3 untuk mempresentasikan hasilnya. Ya, dengarkan baik-baik ya. Dengarkan baik-baik. Karena nanti habis ini ada latihan loh. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, izinkan kami dari kelompok 3 akan menjelaskan pengertian istiqomah dan contoh kisah orang istiqomah. Istiqomah adalah konsisten atau teguh pada jalan yang lurus. Dalam konteks Islam, istiqomah merujuk pada keadaan di mana seseorang teguh dan konsisten dalam melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Contoh kisah orang istiqomah. Di tempat kerja, Ahmad merupakan karyawan yang istiqomah. Ia hanya berdedikasi tinggi dalam pekerjaannya, tetapi juga menjunjung tinggi etika dan integritas dalam setiap tindakannya. Ahmad tidak tergoyahkan oleh godaan-godaan yang mungkin mengarah ke arah tidak baik dalam dunia kerja. Meskipun dihadapkan pada situasi sulit, Ahmad tetap mempertahankan prinsip kejujuran dan keteguhan dalam melaksanakan tugasnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan kelompok 3. Silakan duduk kelompok 3. Selanjutnya kelompok terakhir, yaitu kelompok ikhlas. Kita sambut kelompok ikhlas. Ya, silakan maju ke depan. Ya, monggo. Baris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, izinkan kami dari kelompok 4 akan menjelaskan pengertian ikhlas bagi kita bersama. Pengertian ikhlas. Ikhlas berarti lurus, murni, dan ikhlas. Dalam konteks agama, terutama dalam Islam, ikhlas merujuk pada tindakan kekomitmen dan loyalitas semata-mata karena Allah, tanpa dicampur oleh motif atau kepentingan. Contoh kisah di sebuah desa kecil hiduplah seorang perempuan bernama Aisyah yang dikenal sebagai teladan keikhlasan. Ya, perhatikan temannya, perhatikan. Dia adalah seorang ibu tunggal yang dengan penuh ikhlas mengurus anak-anaknya, kemudian suaminya yang meninggal dunia. Meskipun dalam keterbatasan, Aisyah tidak pernah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Si kamera. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 4. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini sudah kalian mempresentasikan hasilnya. Di kelompok 1 sudah mempresentasikan hasilnya, yaitu tentang ta. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2 taubat. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3 yaitu tentang apa? Istiqomah. Kelompok 4 tentang ikhlas. Kasih tepuk tangan semuanya. Ya, anak-anakku, kalian barusan sudah kita menjelaskan pengertiannya, contohnya, dalilnya, dan lain sebagainya ya. Baik melalui
pemaparan materi oleh Pak Guru maupun dalam bentuk diskusi di kelompoknya masing-masing. Dan sebelum kita mengakhiri, ya Pak Guru kasih dulu tes, ya, tes evaluasi pembelajaran untuk mengetahui sejauh mana kalian sudah memahami materi yang sudah kita pelajari hari ini. Ya, ya, silakan. Tulis namanya. Oke. Sudah kebagi semuanya? Sudah ya? Sudah kebagi semua? Oke, silakan kalau sudah kebagi kerjakan semuanya. Jangan nyontek, kerja sendiri-sendiri. Ya, kerjakan soalnya. Ya, soalnya itu ada 10 ya, dalam bentuk pilihan ganda semua. Ya, ayo kerjakan. Biasa nyontek. Ya, saya kira sudah cukup untuk menyelesaikan soalnya. Sekarang silakan dikumpulkan di ketua kelompoknya masing-masing ya. Ya, ketua kelompoknya dikumpulkan di ketua kelompoknya masing-masing. Sudah jadi semuanya ya? Ya, sudah jadi. Mana ketua kelompoknya? Ya, alhamdulillah. Oke, kelompok 3, kelompok 4, ya. Ya. Sudah jadi. Nah, untuk tesnya nanti Pak Guru periksa di rumah ya. Besok kita bagi Pak Guru bagikan. Oke, saya kira sudah kita cukup materinya hari ini. Tetapi sebelum kita mengakhiri, kita simpulkan bareng-bareng dulu ya. Yaitu yang pertama, apa taat tadi? Taat itu adalah apa? Patuh terhadap perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang. Kemudian bertaubat, apa tadi bertaubat? Kembali ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar dengan meminta ampun hanya kepada Allah melalui berdoa ya dan lain sebagainya, dan menyesali perbuatan untuk tidak mengulangi lagi. Kemudian istiqamah apa tadi? Konsisten. Nah, konsisten itu adalah teguh pendirian, tidak goyah dengan cobaan, dengan godaan. Sedangkan ikhlas apa tadi? Tulus dalam memberi, tulus dalam beribadah, mengharapkan ridha Allah. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung proses pembelajaran kita, di mana tadi kalian sudah melakukan evaluasi pembelajaran, yaitu dengan Pak Guru memberikan tes, kemudian kalian menjawab tes itu ya. Ya, saya kira cukup pertemuan kita hari ini. Kelas 7 masih semangat? Tepuk 5 2 kali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.